Salam Geofisikawan Indonesia, salam Geofisikawan Tanjung Pura. Halo teman-teman semuanya, nama saya Brigita Gusna Alessandra dari program studi Geofisika Universitas Tanjung Pura. Jadi hari ini saya akan menemani kalian dalam berbincang-bincang di podcast ini. Oke, tentu saja hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat spesial pada hari ini. Dan langsung saja kepada Pak Yoga, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat. Oke, nah jadi teman-teman, Pak Yoga ini merupakan ketua program studi Geofisika di Universitas Tanjung Pura, benar Pak? Bener kayaknya. Iya. Nah seharusnya saya nggak boleh banyak spill ya tentang Pak Yoga ini. Mungkin kita bisa langsung tanyain aja latar belakang Bapak. Oke. Yang susah-susah ya? Oh iya, siap Pak. Ya. Oke, mungkin langsung saja kepada Bapak. Boleh perkenalan dulu mungkin latar belakang pendidikannya. Oke. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Satria Putra. Tadi seperti yang disampaikan oleh Brigita, saat ini saya sedang diamanahi sebagai Ketua Program Studi Geofisika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Saya siapa ya? Ya, apa lagi di pertanyaannya? Oke. Mungkin asal Bapak, gitu pendidikan, iya. S1-nya di mana, gitu. S2-nya di mana? Mulai S1 atau mulai TK ya? Oke, mungkin seenaknya Bapak aja. Ya, saya enggak TK ya. Saya langsung SD. Oke. SD saya itu SD 5 Talang Ubi. Tapi bukan di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Saya di Sumatera Selatan. Oke. Itu sebuah SD di sebuah dusun namanya Sumberjo. Nah, itu saya tahun berapa ya? Lupa. Sekitar tahun 90-an lah gitu ya, tahun 90-an. Kemudian SMP saya itu di SMP YKPP Pendopo, itu sama juga di sebuah kabupaten di Sumatera Selatan namanya Kabupaten Muarinim. Kemudian SMA juga sama di SMA YKPP Pendopo juga. Dan S1 saya masih di Sumatera Selatan. Oh iya Pak. Di Universitas Sriwijaya namanya, dari jurusan fisika waktu itu saya di Fakultas MIPA. Nah, kemudian tahun 2005 saya ke Pontianak karena waktu itu ada informasi dari kakak saya bahwa ada penerimaan dosen di Universitas Tanjung Pura. Nah, akhirnya saya ikut di situ dan jadi dosen lah di sini di Untan. Iya Pak. Nah, kemudian tahun 2008 saya melanjutkan S2. S2-nya itu di ITB, di Departemen Fisika, Fakultas MIPA juga. Jadi masih setia sama fisika. Iya, sama gitu. fisika. Cuman konsentrasinya waktu itu konsentrasi yang ada hubungannya dengan geofisika. Kemudian tahun 2014 setelah S2 itu saya lanjut lagi S3-nya di Prancis waktu itu, di sebuah kota kecil sekitar 4 jam dari Paris, namanya itu kota Poitiers. Nah, kota Poitiers itu tahun 2014 sampai 2018 gitu. Oke, keren banget ya teman-teman, dari Sumatera ya Bapak, dari Sumatera terus mengadu nasib ke Pontianak dan coba sekarang jadi dosen, terus sempat ke Prancis juga S3-nya. Keren banget Bapak. Oke. Nah, berbicara tentang geofisika nih Bapak. Misalnya kan kalau saya ini kan sebagai mahasiswa geofisika nih. Mahasiswa geofisika? Iya, kalau teman-teman saya nanya, teman-teman SMA atau SMP saya nanya, Brigita sekarang kuliahnya di apa sih? Saya bilang geofisika. Apa itu geofisika? Soalnya kan kebanyakan mereka kan taunya fisika gitu, fisika. Yang taunya cuma fisika. Nah, mungkin kita boleh tanya langsung sama Bapak Kepala Prodinya nih. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara garis besar gitu, apa sih ilmu geofisika itu Pak? Kalau mau tahu tentang ilmu geofisika itu wajib nonton film Avatar. Avatar. Bukan Avatar ya. Ya, Avatar. Avatar itu kalau orang Sunda bilang Avatar ya. Avatar. Nah, kalau di Avatar itu apa tuh? Ada pengendali air, ada pengendali angin, ada pengendali tanah atau batuan. Nah, di geofisika kayak gitu sih sebenarnya.
di geofisika itu geo dan fisika. Jadi mempelajari geo itu kan bumi ya, mempelajari bumi dengan ilmu-ilmu atau konsep-konsep fisika di situ. Nah, ketika mungkin adik-adik SMA mau masuk geofisika, maka kalian sebenarnya akan diajari menjadi seorang pengendali. Ya. Mau pengendali apa tadi itu? Pengendali angin, air dan tanah atau batuan itu. Karena di geofisika itu mahasiswanya diajarkan untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada di bumi, baik yang ada di bawah tanahnya ataupun yang ada di atas tanahnya atau yang mengalir di tanahnya itu, di permukaannya gitu. Itu jadi geofisika itu mempelajari bumi dengan ilmu-ilmu fisika. Ya, oke. Jadi itu teman-teman secara garis besarnya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik sama ilmu kebumian boleh dong join prodi geofisika gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih. Nah, geofisika di Untan ini kan Pak masuknya di MIPA ya. Sedangkan di tempat-tempat lain, univ lain itu banyak masuknya di teknik gitu. Nah, kenapa itu Pak? Ya, itu sebenarnya itu ya nggak ada yang ini sih, sebenarnya nggak ada yang istimewa gitu ya, karena kebetulan waktu itu ada mandat dari kementerian terkait dengan prodi apa istilahnya itu, prodi mandat ya. Nah, jadi setiap fakultas itu diberikan mandat untuk membuka prodi dari yang dimandatkan oleh kementerian. Nah, kebetulan waktu itu yang menangkapnya itu orang-orang dari MIPA. Ya, kalau misalnya dulu ditangkap oleh orang-orang dari teknik, maka geofisika akan ada di teknik ya, gitu. Jadi namanya teknik geofisika. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu yang menangkapnya itu kebetulan waktu itu kan kalau nggak salah rektornya itu dari MIPA tuh Pak, Profesor Dr. Tamrin Usman tuh. Nah, jadi kita diberi kesempatan untuk membuka itu, dan kebetulan juga ada dosen yang dulunya waktu S1, S2 itu di geofisika, maka disambutlah itu kita buka geofisika di MIPA. Gitu. Itu ceritanya tuh kayak gitu. Iya, jadi itu lebih ke kayak siapa yang cepat ambil gitu ya Pak? Iya, waktu itu ya kesempatannya ada di MIPA gitu, jadi kita ambil gitu ya. Jadi masuknya ke MIPA gitu ya Pak. Oke. Nah, ini lagi. Gimana sih Pak cara masuk program studi geofisika? Mungkin untuk teman-teman yang masih SMA yang tertarik dengan ilmu kebumian, mungkin boleh nih Pak di-spill dikit cara gitu. Masuknya ya? Iya. Cara masuknya mudah sih. Datang ke MIPA, masuklah situ. Ya itu definisi benar-benar masuk ke MIPA gitu ya teman-teman. Masuk ke geofisika kan? Iya. Masuk ke ruang dosen, assalamualaikum, udah masuk dah tuh. Saya masuk geofisika itu. Iya. Nah, tapi kalau bukan itu jawabannya, mungkin ya kalau sekarang sih ada istilahnya itu SNBT, Seleksi Nasional berbasis prestasi. Ada yang berbasis tertulis gitu kan, dan ada juga mandiri. Nah, kalau yang saat ini mungkin waktu kita rekaman ini mungkin untuk yang berbasis prestasi sudah lewat nih, lewat. Nah, mungkin saatnya ini untuk yang berbasis tulis gitu ya. Untuk berbasis tulis ini adik-adik ya tinggal nanti memilih saja gitu, memilih saja pilihannya itu pilihan geofisika. Nanti kalau misal berbasis tulis tahapannya sudah selesai, ada lagi yang ketiga, namanya itu mandiri ya, seleksi mandiri. Nah, nanti seleksi mandiri ini diambil dari pilihan yang tadinya berbasis tulis itu ya, diambil dari situ nanti ininya seleksinya itu dari situ gitu. Oke, jadi ada beberapa seleksi ya teman-teman. Ada yang pertama itu SNBP ya Pak. SNBP, itu tuh ya, betul. Secara jalur prestasi teman-teman. Itu tuh didaftarkan dari sekolahnya. Nah, yang kedua itu ada sesi tulis, seleksi tulis lah ya. Nah, kemudian ada mandiri ya Pak. Kalau nggak salah mandiri ini ada mandiri 1 dan mandiri 2 ya Pak. Gelombang dia, seperti itu. Kayak Brigita juga udah prestasi kan? Iya, prestasi. Kalau tahun saya itu namanya masih SNMPTN. SNMPTN ya. Kalau sekarang kan udah SNBP ya. Gimana rasa-rasanya? Oh, kok gantian saya yang nanya ya? Gak apa-apa sih Pak. Ini rasa gimana Pak? Gimana rasanya bisa lulus di jalur berprestasi ini?
bahagia banget sih Pak waktu itu. Soalnya kan dari sekolah saya itu ramai banget ya yang masuk, yang ikut seleksi prestasi tapi cuman saya aja yang lolos gitu. Mantap. Jadi kayak kebanggaan juga untuk sekolah, untuk keluarga, untuk diri saya sendiri juga terutama gitu ya. Memang mahasiswa geofisika itu keren-keren. Ya, keren semua teman-teman, percaya aja. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, apa sih yang membuat program studi geofisika di Untan ini unik daripada geofisika lain di universitas lain gitu Pak? Oh iya, pertanyaannya agak susah nih. Jadi saya harus berpikir dulu. Iya, oke. Yang membuat unik ya. Sebenarnya gini, kalau di geofisika itu yang membuat dia jadi unik, yang agak berbeda ya dengan yang geofisika yang lain itu karena kita tuh diajarkan 3 pengendali elemen. Elemen bumi itu ya. Ada mahasiswanya itu akan diajarkan tentang bagaimana mempelajari tentang atmosfer, bagaimana mempelajari tentang air, aliran air di sungai dan estuari. Ada juga yang bagaimana mempelajari struktur bawah permukaan bumi dengan metode-metode geofisika. Jadi include 3-3-nya itu ada di dalam geofisika Untan. Nah, kalau di geofisika lain itu kadang-kadang ya ada yang mereka hanya khusus misalnya ke vulkanologi misalnya gitu ya. Ada yang khusus misalnya membatasi geofisikanya hanya di bawah permukaan saja. Jadi pengendali bumi, menjadi pengendali tanah atau batuan saja. Nah, kalau kita tidak. Ya, sebenarnya konsep dari 3 bidang kajian, kita istilahkan bidang kajian itu mirip dengan ITB pada zaman dahulu, pada awal-awal ketika ITB itu masih geofisikanya masih 3-3-nya ada di dalam geofisika. Walaupun sekarang tuh sudah pisah-pisah, banyak pisah-pisah. Ada yang oceanografi, ada yang geofisika, teknik geofisikanya. Nah, kalau di kita itu sekarang 3-3-nya ada di dalam geofisika kita. Nah, saya rasa itu salah satu keunikan juga ya. Jadi secara garis besar ini teman-teman ada 3 bidang kajian ya Pak. Yang pertama itu ada bumi padat, kemudian yang kedua itu ada sains atmosfer, dan yang ketiga itu ada hidrologi sungai dan estuari ya Pak. Tahu ini Brigita ya? Iya, soalnya kan belajar juga ya. Udah dapat mata kuliahnya teman-teman. Udah punya itu ya buku pedoman. Iya, udah punya gitu. Jadi kayak di semester awal tuh Pak kita belajar semua itu ya Pak, 3 bidang kajian. Jadi teman-teman kalau udah semester atas itu bisa ambil 1 bidang kajian gitu. Ya, jadi di semester awal semuanya tuh diajarkan semua tuh untuk menjadi 3 pengendali itu tuh diajarkan semua. Nanti pas dia mau tugas akhir, tentunya dia harus memilih salah satu dari bidang kajian itu dia mau kemana. Karena menjadi avatar itu susah. Kan kalau avatar itu kan dia harus menguasai semuanya gitu kan. Nah, tetapi diharapkan setelah dia lulus, maka disitulah dia akan menjadi avatar yang sesungguhnya. Ya kan? Karena waktu dia lulus nanti kan dia nggak tahu tuh mau kemana, maka dia harus mempersiapkan diri untuk bisa mengendalikan semuanya, termasuk mengendalikan hatimu. Iya, oke. Aduh, ini kayak Pak Eko ya. Jadi kalau mau mencari yang ideal, carilah mahasiswa geofisika, karena dia bisa mengendalikan hati juga. Keren banget. Oke, mungkin salah satu keunikan juga ya Pak, Bapak ini kan suka panggil mahasiswanya avatar gitu. Itu tuh kayak udah ada nickname-nya sendiri gitu tuh, avatar. Kayak Bapak biasanya kalau ngumumin di grup kayak avatar geofisika, itu kayak menurut saya itu keren banget sih Pak, karena itu tuh kayak salah satu tanda keakraban antara dosen dan mahasiswa juga gitu ya Pak. Betul. Ya. Memang sih saya tuh berharap begini, antara mahasiswa dan dosen itu kalau bisa bukan sebagai seorang mahasiswa dan dosen, tapi sebagai sahabat gitu ya. Sebagai sahabat, sebagai teman gitu ya. Yang dia bisa curhat kapan aja kalau dia mau gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang mahasiswa itu masih sungkan-sungkan, masih malu-malu gitu kan. Gitu. Jadi dengar tuh teman-teman, jadi bisa diajak jadi teman diskusi juga dosen-dosennya gitu. Karena kalau misalnya kita itu cair, maka segala ide itu akan mudah keluar waktu kita diskusi itu. Tapi kalau sudah kaku gitu ya, sudah takut gitu kan, maka ide-ide itu akan susah keluar gitu. Seperti itu. Quotes banget hari ini teman-teman. Apa quotes? Quotes of the day dari Pak Yoga. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin teman-teman juga banyak penasaran, teman-teman yang suka kayak penelitian dan lain-lain gitu. Nah, mungkin Brigita juga penasaran nih, apa sih alat-alat di laboratorium yang mewadahi teman-teman yang suka banget dengan bidang penelitian gitu Pak? Apa aja tuh kira-kira?
Ya, kalau di geofisika Untan itu kita alhamdulillah sudah ada beberapa instrumen alat yang bisa digunakan untuk praktikum ataupun penelitian mahasiswa ataupun dosen. Yang tadi 3 bidang kajian itu tadi, yang geofisika bumi padat, kita ada namanya alat resistivity meter. Itu untuk metode geolistrik. Nah, metode geolistrik itu adalah metode yang menggunakan konsep kelistrikan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan bumi. Kayak gitu. Jadi di bawah bumi ini dia berstruktur-struktur. Kan kita nggak bisa lihat tuh. Kita nggak bisa lihat. Nah, kita bisa lihat kalau kita bisa mengendalikan tanah di bawah itu dengan metode tadi, salah satunya geolistrik namanya. Nah, kalau kita pakai metode itu, maka kita bisa lihat di bawah ini ada apa aja. Oh, dia ada misalnya ada lapisan gambut. Oh, ada misalnya air tanah di bawahnya gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu kita punya tuh alat itu, namanya alat resistivity meter. Okay. Kemudian ada juga alat yang lain itu yang masih ada hubungannya dengan geofisika bumi padat itu self potensial. Untuk metode self potensial itu dia pakai pore spot namanya. Pore spot. Nah, itu ada yang ahli bidangnya di situ, di dosen-dosennya ahli di bidang situ. Kalau yang terkait dengan atmosfer, dengan udara, itu kita punya alat namanya yang agak mahal sedikit, AWS namanya ya. Automatic Weather System. Automatic Weather System. Di situ alat itu kita bisa gunakan untuk mengukur arah angin, mengukur kecepatan angin, bisa juga mengukur curah hujan di situ pakai AWS juga bisa. Nah, dan data-datanya bisa kita gunakan untuk apa-apa aja gitu, bisa untuk data prediksi curah hujan, prediksi iklim, bahkan juga bisa kita gunakan untuk kajian energi angin. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini bersama mahasiswa-mahasiswa itu tentang konversi energi fluida. Nah, yang satu lagi alat yang berhubungan dengan air nih. Nah, itu namanya current meter atau flow meter. Flow meter itu digunakan untuk mengukur debit, mengukur kecepatan aliran air di sebuah sungai, di sebuah parit dan sebagainya. Gitu. Kalau yang berkaitan dengan geologi, dengan batuan, itu kita punya beberapa macam contoh-contoh batuan di situ. Kalau adik-adik siswa ataupun siapa aja yang pengen datang ke geofisika, ke labnya geofisika, kita bisa tunjukkan tuh contoh-contoh batuan yang ada. Iya Pak. Wah, gitu. Keren banget. Jadi benar-benar mewadahi ya Pak, fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium. Jadi untuk teman-teman yang suka kayak meneliti itu tuh aman banget teman-teman, udah ada alat-alatnya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu ya Pak. Kalau pas mau kayak penelitian ataupun tugas akhir ya Pak. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, gimana sih kurikulum di program studi geofisika itu? Mungkin lebih kayak mata kuliahnya apa aja sih Pak? Mata kuliahnya mungkin teman-teman mikir kan geofisika, ini pasti fisika terus nih, pasti ngitung-ngitung terus nih. Itu banyak yang kayak gitu ya. Nah, gimana nih Pak? Kalau di geofisika itu kita bagi jadi 2 tuh, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah wajib itu ya biasanya masih ada hubungannya dengan yang dasar-dasar, misalnya fisika dasar, matematika, kemudian statistika, ada juga yang Pancasila juga ada juga, kewarganegaraan, agama. Nah, seperti itulah kalau itu biasanya di semester 1 dan 2 tuh. Nah, meranjak ke semester 3, 4 dan seterusnya sampai semester 8 itu baru mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh mahasiswa-mahasiswinya. Contohnya misalnya ada mata kuliah machine learning, terus ada juga mata kuliah yang terkait dengan meteorologi, tentang transport sedimen misalnya kan, itu berkaitan dengan mekanisme transport sedimen di sungai gitu kan. Ada juga yang saya bilang tadi itu konversi energi fluida. Kebetulan saya hafal karena saya yang ngajar. Konversi energi fluida itu mengkaji tentang bagaimana memanfaatkan energi fluida kayak angin dan gelombang ataupun aliran di sungai itu untuk menjadi energi. Ya, kalau angin itu energi bayu, yang namanya bayu itu angin ya, Pak, sebenarnya. bayu itu angin.
gitu. Terus banyak lah. Pokoknya dia mata kuliah pilihan itu dibagi jadi sesuai dengan 3 bidang kajian itu kan. Gitu. Nah, kalau mau lihat lebih spesifik lagi itu ya silakan kepoin aja di website-nya. Iya, di Instagramnya, Facebooknya. Tinggal teman-teman cek aja. Jadi mudah banget kak teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya HMG, itu ada HMG FMIPA Untan, ada di Instagramnya juga ada HMG FMIPA Untan juga ada. Jadi teman-teman tinggal cek aja. Nah, oke nih Pak. Kita udah bahas tentang mata kuliahnya, kurikulumnya, belajarnya apa aja. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu. Nanti lulusan geofisika itu bisanya kerja di mana sih Pak? Ya. Karena itu tadi ya, karena di geofisika itu kita diajarkan jadi avatar gitu ya. Jadi bisa kerja di mana aja. Bahkan alumni kita ada yang kerja di bank. Ada yang kerja di bank. Dan kalau yang sesuai dengan bidangnya itu banyak juga. Misalnya dia kerja di Pemda, tapi misalnya bagian pemetaan. Nah, di geofisika diajarkan juga tentang pemetaan menggunakan software-software kayak QGIS, QuantumGIS, ArcGIS ataupun Blender. Itu diajarkan di geofisika sehingga nantinya mereka yang lulus itu bisa ketika kerja dia bisa melakukan pemetaan. Ya, kemudian kalau misalnya mau melalui jalur akademik dia bisa lanjut S2 misalnya untuk bisa jadi dosen misalnya gitu kan. Pak. Atau misalnya dia juga bisa jadi guru. Guru fisika, geografi dan sebagainya. Nah, jadi intinya di geofisika itu alumninya itu ditempa untuk bisa menjadi profilnya itu jadi surveyor, kemudian jadi konsultan, kemudian jadi asisten peneliti, ya dan ya apalagi lupa saya itu ada kayak 4 di BMKG juga bisa ya Pak, jadi peneliti di BMKG, di BRIN. Yang pengen kerja di tambang juga itu bisa banget. Betul, ada alumni kita yang sudah dia kerja di tambang tuh, bisa. Bahkan lebih bagus karena kalau dia kerja di tambang itu biasanya perusahaan itu minta gimana kalau survei di sebuah daerah untuk memprediksi kira-kira di bawah ini ada kandungan apa aja. Nah itu anak-anak geofisika alumni itu cocok tuh untuk kerja di situ. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang masih ragu-ragu mau masuk geofisika, soalnya prospek kerjanya luas banget ya Pak. Bagi teman-teman yang suka dengan ilmu kebumian itu silakan banget bisa kerja di BRIN, di tambang. Bahkan sebenarnya nggak harus di bidang geofisika ya Pak, bahkan ada yang di bank juga. Jadi banyak banget prospek bahkan kerjanya. Ada juga yang dia membuka CV untuk survei ke geofisikaan. Ya, misalnya dia survei geolistrik, nah dia buka perusahaan sendiri. Ya sebagai perusahaan untuk konsultan gitu. Nah itu bagus juga menurut saya. Itu ide yang bagus juga. Jadi silakan masuk geofisika teman-teman. Nah oke. Nih Pak, jadi untuk yang terakhir nih Pak, last but not least katanya biasanya. Iya, soalnya kita udah banyak diskusi nih, udah banyak ngobrol-ngobrol tentang geofisika. Oke, mungkin untuk yang terakhir mungkin Bapak ada closing statement atau untuk pesan-pesan kepada teman-teman semuanya, teman-teman yang masih SMA mungkin ya yang nonton podcast ini yang masih ragu untuk masuk geofisika, apa pesan Bapak untuk mereka gitu? Pesan saya sih dimanapun kalian berada, ya dimanapun kalian kuliah, itu sebenarnya yang menentukan bukan prodi itu, bukan jurusan itu, tetapi diri kalian sendiri yang menentukan. Benar banget. Ya. Saya mau cerita dulu ada mahasiswa saya tuh, dia tuh waktu kuliah dia ndak bagus-bagus amat itunya akademi, IPK-nya juga ndak bagus dan sebagainya. Tapi pada saat ini dia sudah jadi seorang direktur di sebuah instansi pemerintahan gitu ya. Karena memang waktu dia kuliah itu saya lihat memang attitude dia itu ke dosen, ke teman-temannya bagus gitu ya. Jadi artinya bukan kurikulum, bukan mata kuliah ataupun dia kuliah di mana itu memang menentukan, tapi bukan yang pertama yang menentukan. Tapi yang menentukan pertama adalah diri dia sendiri, sikap dia dengan orang lain, bagaimana dia bisa menghormati orang lain gitu kan. Nah itu yang mungkin
perlu diperhatikan gitu ya. Gitu. Supaya dia memang bisa betul-betul menjadi avatar yang sesungguhnya di kehidupan gitu ya. Karena dia bisa mengendalikan semuanya. Iya. Jadi teman-teman, akademik emang penting, tapi juga attitude juga nggak kalah pentingnya. Yakin juga dari diri sama diri kalian sendiri. Percaya kalian bisa jadi orang yang sukses. Oke. Mungkin sekian Bapak, terima kasih sudah datang hari ini, Pak Yoga sebagai narasumber pada hari ini podcast episode kali ini. Terima kasih juga kepada Siti Jaya Asih yang telah memfasilitasi podcast dari Himpunan Mahasiswa Geofisika dari episode kali ini. Kemudian saya Brigita Gusna Alessandra selaku host pada episode kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam Geofisika.